Setiap tubuh memiliki cerita kesehatan yang berbeda, dan kita adalah sutradaranya. Agar setiap kita memiliki kesehatan holistik, mind, body, soul, and spiritual untuk Indonesia yang lebih sehat. Inilah Sehat Selaras bersama ahli dan pakar kesehatan Indonesia. Selamat malam, smart listeners di seluruh Indonesia. Kembali saya William Darmawan menyapa akhir pekan Anda dalam Sehat Selaras. Akhir pekan saatnya kita mengetahui berbagai pengetahuan, informasi tentang ilmu dan dunia kesehatan ya bersama dengan ahlinya. Dan sebelum saya sapa narasumber di malam hari ini, saya sapa dulu Anda yang mendengarkan kami di Jakarta, Surabaya, Medan, Balikpapan, Banjarmasin, Palembang, Makassar, Manado, Pekanbaru, dan Yogyakarta. Topik kita di malam hari ini dalam Sehat Selaras adalah kanker semakin mengancam, bagaimana mengantisipasinya. Dan kanker ini Smarters merupakan fenomena nyata ya. Mungkin karena kebiasaan buruk, miskin ilmu, kemudian tidak peduli, pola makan yang buruk, gaya hidup itu menjadi salah satu penyebab terjadinya tingginya kanker di Indonesia. Data tahun 2020 mencatat kanker menjadi penyebab kematian kedua terbesar di dunia dengan jumlah 9,6 juta kematian per tahun. Dan di Indonesia, kanker dan kasus barunya itu sebanyak 396.314 kasus dengan kematian sebesar 234.511 orang. Wah, ini sangat memprihatinkan ya, jumlah kematiannya itu melebihi angka 50%. Pada malam hari ini, kita akan membahasnya bersama dengan Dr. Abidin. Selamat malam, Dr. Abidin. Selamat malam, Bung Willy. Selamat malam para pendengar setia Smart FM, khususnya pada kelompok pendengar Sehat Selaras. Salam sehat. Salam sehat ya. Walaupun topiknya malam hari ini bikin kita agak-agak Rada serem takut, ya. agak serem, tapi bukan berarti kita jadi Ya, buruk atau juga takut ya. Justru kita ya. mendapatkan ilmu supaya kita belajar banyak dari perbincangan di malam hari ini. Dan untuk Anda, silakan kalau ingin berpartisipasi di WhatsApp kami di 0812 11 12 959, dan kami juga mengajak Anda untuk menyaksikan di live streaming YouTube channel Smart FM. Baik, Dr. Abidin, sebagai pembuka, kenapa topik kanker ini diangkat dan menjadi perhatian Sehat Selaras pada malam hari ini? Ya, jadi Bung Willy dan para pendengar setia sekalian, ya ini faktor kebetulan ya. Yang pertama, memang kita sedang mengalami era kanker yang cukup tinggi ya. Kemudian yang kedua, kita juga akan memperingati Hari Kanker Sedunia. Ketiga, saya juga seperti yang dikatakan Bung Willy beberapa waktu yang lalu pernah melihat ke rumah sakit kanker, saya juga begitu. Saya setuju, kok begitu ramai orang di sana? Ada apa? Dan itu dari semua kalangan. Tampak orangnya orang kota, orang kantoran, maupun orang desa. Ya, artinya semua grup masyarakat terpapar. Nah, repotnya Bung Willy bahwa penyakit ini saya tanya para ahli. Saya bukan ahli ya, saya observer kesehatan. Jadi saya amati apa-apa dari data-data begitu. Ini penyakit, semua orang bisa kena. Dia bukan menular. Semua orang bisa kena, tidak saling menularkan, tetapi mungkin pada saat ini belum kena. Yang akan menyebabkan dia muncul dari dalam tubuh kita adalah karena adanya trigger atau perangsang dari luar tubuh kita ya, yang kemudian mendorong apa yang namanya pertumbuhan sel jaringan yang tidak terkendali, yang namanya disebut sebagai kanker atau tumor begitu. Sel yang tidak terkendali. Nah, Tidak bedanya terkendali. kanker dengan tumor itu apa, Dok? Mungkin Ya, sejauh ini apa ada bedanya? kalau tumor itu bahasa awamnya adalah jaringan yang tumbuh atau benjolan, lebih persisnya adalah benjolan. Semua benjolan ya di tubuh kita ini itu boleh disebut sebagai tumor, ya.
Tapi tumor apakah itu harus diperiksa. Ketika dia jatuhnya adalah jenis, sudah berjenis dia kan, ada jinak, ada ganas. Nah, ketika jenis ini ditemukan, maka dia sudah dapat disebut sebagai kanker, begitu. Jadi sebetulnya ada yang jinak, ada yang tidak jinak. Ketika tidak jinak, Ada, maka sudah disebut dengan kanker ya, ya dok ya. Dan kanker. kanker itu tumbuhnya di bagian mana saja sih dok di tubuh kita? Di seluruh tubuh kita dia bisa tumbuh, mulai dari otak, leher, dada, paru, perut, kaki, di mana aja dia bisa. Jadi tidak terduga di mana dia mau tumbuh, di mana dia bisa tumbuh tidak terkendali. Termasuk kalau pada kaum ibu, pada payudara, ya, pada peranakan itu bisa terjadi. Pada pria sering muncul, misalnya di daerah usus, daerah rektum, begitu ya. Pada orang tertentu, sering juga kita dengar sekarang, kenapa dia? Dia kena tumor otak. Kan rada kaget kita kan. Masya Allah, kan sampai ke otak saja tumornya nyampe begitu. Nah, inilah dia kondisi yang paling rumit dan tidak gampang. Kenapa? Tidak terduga. Banyak di antara kasus-kasus kanker ini, dia baru nyadar, tapi kondisinya sudah buruk. Nah, inilah edukasi yang tepat dilakukan oleh Smart FM ya, supaya orang lebih cepat tahu sebelum terjadi. Itu lebih penting daripada kita memikirkan, sekarang kan ada rumah sakit kanker, sekarang kan banyak teknologi kanker, sekarang kan banyak dokter kanker. Nggak bisa apa-apa mereka semua kalau misalnya stadiumnya sudah terlambat. Tidak ada yang bisa dibuat lagi, udah tinggal kasih obat, atau malah obat-obat kimia sudah tidak perlu, cuma dikasih vitamin yang disebut sebagai rezim pengobatan paliatif. Hanya menciptakan kenyamanan sambil menunggu waktunya habis. Jadi memang tragis, begitu. Tadi juga saya sempat membaca data ya bahwa tingkat kematian kanker di Indonesia ini Ya, cukup tinggi, dok. Kira-kira penyebabnya apa? Apa mungkin ya. pengobatan yang terlambat atau memang kanker ini memang tingkat kematiannya cukup tinggi atau bagaimana Ya. pendapatnya? Jadi memang kalau kita lihat angka data tahun 20 ke belakang ini ya, seperti disebutkan tadi, bahwa di dunia, tentunya termasuk Indonesia ya, itu sudah mencapai urutan kedua terbesar sebagai penyebab kematian. Berapa angka sakitnya pasti lebih tinggi kan gitu ya. Tadi misalnya angka kematian dunia itu 9,6 juta. Hati-hati dengan angka itu. Angka itu sudah 2 kali Singapura habis penduduknya. Atau satu kota Jakarta habis setiap tahun. Coba kita bayangkan dasarnya itu. Kalau itu angkanya ya. Sementara data Indonesia itu di sekitar angka 329.000 dan kematiannya 324 ribuan begitu. Jadi benar itu sudah sekitar angka 60 ke 70% ya. Artinya apa? Tingkat kemungkinan sembuhnya tidak kecil. Boleh dikata, bukan, maksud saya kecil tingkat kesembuhannya ya. Jadi angka penyebab kematiannya yang justru tinggi. Nah, disinilah yang harus kita waspadai. Pertanyaannya adalah, mengapa bisa begini? Dan mengapa semakin lama semakin begini? Kan gitu ya. Itu berhubungan dengan lingkungan hidup kita. Lingkungan hidup kita ini seperti apa? Mulai dari ceritanya sumber air kita apa? Sudahkah dicek air kita? Yang kedua, sanitasi di sekitar kita, kebersihan lingkungan kita seperti apa? Rajin nggak kita cek-cek kiri kanan kita? Rajin nggak kita melihat drainase atau parit di depan rumah kita ya, di sepanjang jalan sekitar rumah kita itu? Kita lihat nggak itu? Jangan karena itu di luar pagar kita nggak pernah kita lihat lagi. Nah, apalagi termasuk bagian dari lingkungan itu. Bagaimana dengan polusi di sekitar kita? Kita cek, kita boleh lihat Google sekarang. Hari ini Kota Medan berapa kadar polutannya?
hari ini Surabaya berapa kadar polutannya. Kita cek. Wah, Mhm. hari ini kok meningkat tajam. Saya nggak keluar hari ini dari rumah. Misalnya begitu Bung Willy ya. Atau kalau saya keluar, saya pakai masker. Pakai masker. Sekalipun tidak ada hubungannya dengan penyakit, tapi saya tahu dunia lingkungan saya sedang mengalami polusi hebat. Mungkin karena efek misalnya harap diketahui oleh masyarakat. Nggak selamanya udara di kota kita itu baik. Betul. Mungkin di kota kita tidak ada pabrik, kan gitu ya. Tapi misalnya kalau kita perhatikan Jakarta, oh lihat Bekasi pabrik, lihat apa lagi Tangerang, lihat Kerawang, wah itu semua pabrik. Nah, itu kan mengeluarkan asap yang hebat, polusi yang hebat. Pertanyaannya, apakah asap itu cuma naik ke atas? Mhm. Apakah tidak ada angin yang akan membawa kemana? Nah, kalau suatu ketika kita lihat tiba-tiba di atas kota Jakarta, ini kok kelabu ya? Jangan-jangan tadi malam semua asap itu masuk Jakarta. Iya. Jangan-jangan kan gitu. Jadi kecerdasan kita sekarang mengukur kualitas udara itu perlu, jangan tidak peduli lagi. Mhm. Apalagi Bung Willy dan para pendengar ya, selain dari faktor lingkungan, tentu juga faktor perilaku. Kembali Oke. ke sana kan Tahan gitu. dulu dokter, kita akan membahasnya setelah jeda dan Siap, Smarters untuk Anda siap. semua, kami ajak untuk menyaksikan di YouTube channel Smart FM karena kami juga sedang live streaming di malam hari ini. Kita kembali setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama Sehat Selaras, Mind, Body, Soul, and Spiritual. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda simak Sehat Selaras untuk Indonesia yang lebih baik. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sehat Selaras. Topik kita di malam hari ini membahas tentang kanker semakin mengancam kita semua. Apa antisipasinya? Tadi sudah dibahas ya, salah satu penyebab dari kanker di tubuh kita adalah lingkungan. Polusi, air bersih, ini juga ternyata membuat kita itu rawan kanker ya dok. Saya baru tahu mungkin secara detail dari perbincangan malam hari ini, ternyata nggak cuma makanan ya, kanker dari luar pun itu bisa ya, seperti polusi, air bersih. Nah ini memang kita juga perlu mengendalikan apa yang kita hirup ya dok. Artinya kalau kita mungkin keluar rumah, itu kan banyak asap kendaraan, debu, mungkin ada zat-zat kimia, itu kita perlu pakai masker. Seberapa efektif sih dok kita itu menggunakan masker untuk melindungi ya tadi dari hirupan udara-udara kotor tadi? Iya, jadi
yang namanya udara polutan itu dia sebenarnya merupakan partikel-partikel yang sangat amat halus ya. Jadi jangan kita lihat itu hanya seperti angin begitu ya, atau kita lihat seperti warna yang berubah. Tidak, itu sebenarnya adalah partikel-partikel yang halus yang terbang tidak terlihat. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa yang mesti kita lakukan? Buktinya aja, misalnya bukti yang paling gampang itu. Silakan kalau kita pakai motor, Mhm. nggak pakai helm, ya, dari satu tempat ke tempat lain, nanti sampai di tujuan, coba perhatikan wajah kita. Wah, itu sudah banyak bintik hitam di wajah Ya, kita. kotor. Artinya apa? Walaupun yang kita lalui itu sepertinya jalan bersih, tapi ternyata banyak polutan-polutan ya yang merupakan polusi sehingga menempel. Nah, andaikan itu masuk ke paru-paru tanpa kita sadari, tanpa penyaringan, maka itu akan menjadi masalah di paru-paru Mhm. kita. Paling tidak dia akan menutup banyak sel-sel halus, ya alveolus, tempat oksigen kita. Mungkin awalnya kita hanya terbatuk-batuk, tapi lama-kelamaan sel ini mau hidup. Mhm. Seluruh bagian tubuh kita ini kan growing ya, semua tumbuh, semua berkembang. Ya, kecuali nanti setelah kita berumur 60 70 mulai dia menurun. Tetapi selama kehidupan kita, sel itu tumbuh. Kenapa dia mesti tumbuh? Karena banyak sel yang mati. Setiap sel, setiap darah, setiap jaringan itu punya umur, Bung Willy dan para Mhm. pendengar ya. Punya umur dan setiap waktunya dia akan berganti dengan sel yang muda, dan sel yang muda. Kan Ya. gitu ya. Nah, itu artinya dengan pertumbuhan tadi itu sekarang masalahnya dia terhambat pertumbuhannya. Terhambat. Akibatnya apa? Dia melawan proses itu sehingga terjadilah yang tadi kita sebut sebagai pertumbuhan sel membanyak dan tidak terkendali. Nah, Mhm. Mhm. jadi itu dia. Sehingga apa yang terjadi? Dia keluar dari sistem dan akhirnya dia menjadi galak ya. Mungkin level pertama dia masih benign, jinak ya. Kalau jinak itu ada benjolan, kita raba, dia Mhm. masih bisa digerakkan ya. Dan kalau kita telusuri pinggirannya, masih terasa pinggirannya dan Oke. bisa digoyang. Tapi kalau sudah tidak bergerak, mau sekecil apapun didorong tidak bergerak, mau sebesar apapun didorong tidak bergerak, berarti dia sudah berakar ke bawah atau Mhm. kemana-mana di sekitarnya. Nah, itu yang namanya malignan atau ganas tadi itu. Jadi Oke. memang yang dikatakan Bung Willy, masker karena dia memiliki berbagai jenis, masker ini pun harus pandai kita memilihnya, bukan hanya Mhm. sekedar tutup hidung ya. Harus kita baca keterangannya, berapa daya saringnya terhadap polusi, Mhm. terhadap partikel udara. Nah, kita cari yang paling kecil gitu. Jadi Oke. kalau begitu udara itu jelek, banyak kita lihat polusi, pakai masker. Oh, Begitu. ini salah satu tips yang sebetulnya sederhana bisa kita terapkan sehari-hari ya. Sederhana, betul Menggunakan sekali. masker ketika keluar ruangan, apalagi daerah tersebut banyak polusi. Kita tahu di kota Jakarta ini polusinya sudah nggak mufakat ya. Iya. Jadi kita bisa menggunakan masker ketika berkendara naik motor atau ketika jalan di sekitar tengah kota, itu bisa kita siasati. Nah, Dok, kita beranjak ke perilaku. Ternyata perilaku Ya. ini juga sangat membuat kita penting ya kita perhatikan karena bisa menyebabkan kanker. Apa saja perilaku-perilaku yang tidak baik? Iya, jadi perilaku yang punya korelasi terhadap berbagai penyakit dalam tubuh kita, termasuk isu kita hari ini kanker adalah misalnya seperti merokok. Hmm, Merokok itu nggak bisa disembunyikan lagi, bahkan di kotaknya aja disebut dapat menyebabkan kanker. kanker. Nah, kan udah jelas sekali itu. Gangguan pembuluh darah, serangan jantung, impotensi. Semuanya kan serba nggak enak kan kedengaran kan? Hmm, Kanker mematikan, gangguan pembuluh darah, naik tensi, jaringan terganggu, gangguan penyakit jantung. Ini adalah sentral kehidupan kita, jantung. Kalau dia mhm, terganggu, semuanya terganggu. Tambah lagi impotensi. Nah, bagi laki-laki,
Apa yang dimaksud dengan impotensi? Ketidakmampuan, ya, organ seksualnya bekerja secara normal. Nah, kalau sudah begitu, dia tidak laki-laki lagi kan jadinya. Tapi ya begitu, inilah dia yang namanya perilaku itu, problemnya adalah diri kita sendiri. Kita yang tidak mau mengerti, malah kita melawan dan antipati. Sehingga malah kita hidup dalam perilaku yang buruk. Itu yang pertama. Yang kedua, alkoholik. Ya, peminum alkohol. Sedikit-sedikit. Perlu diketahui bahwa alkohol ini kalau kita minum, bandingkan dengan semua minuman yang kita minum, itu umumnya keluar dalam bentuk urin kita, urinaren kita. Tapi yang namanya alkohol, silakan minum sebanyak apapun. Nggak tercium di urin kita. Artinya apa? Dia tersimpan di tubuh kita. Dia mengendap di jaringan hati kita. Sehingga hati kita yang tadinya fungsinya mematikan kuman, dia justru dimatikan fungsinya. Sehingga orang-orang yang mengalami alkoholik itu akan menghadapi problem tumor hati dan tumor limpa. Nah, di sana problemnya. Iya. Nah, apalagi perilaku yang lain? Ada perilaku-perilaku yang lebih sederhana, sepertinya pola makan yang tidak teratur, ya, jenis makan yang dimakan nggak milih, nggak memilah, nggak selektif, kan begitu. Asalan apa aja di pinggir jalan sikat, Dilahap. orang ini kan lahap. Kawan bawa makanan apa, makan saja. Makan. Dia tidak pernah berpikir ini kemarin, ini tadi digoreng pakai minyak apa. Nah, maaf ya kepada para abang-abang, ibu-ibu, para penjual, ya. Banyak ditemukan dari informasi yang kita dapat, ternyata minyak yang digunakan itu adalah minyak bekas, ya, Bung Willy, ya. Apa namanya minyak bekas itu? Jelantah. Jadi sudah gorengan kesekian masih dipakai terus. Artinya sudah tidak ada unsur minyak, yang ada justru antinya di situ. Sehingga membahayakan diri kita sendiri, ya. Kalau minum yang mana? Dari mana itu airnya? Itu hak kita, karena hak kewajiban kita membayar sudah kita tunaikan. Tetapi kewajiban penjual untuk kita seleksi apa yang dia berikan kepada kita, itu tugas kita. Karena kita ingin menjaga rumah hidup kita yang namanya tubuh ini tetap terpelihara, begitu. Ya, kalau merokok, kemudian alkohol, itu sudah jelas-jelas ya, itu memang yang tidak boleh kita konsumsi atau harus kita kurangi, paling Benar. tidak ya, dalam kehidupan kita. Nah, Dikurangi. kalau makanan ini kan pilihannya banyak banget ya, Dok ya. Banyak sekali. Nah, Betul. makanan ini nih sebetulnya jadi satu hal yang perlu diperhatikan. Katanya, Dok, kalau suka makan makanan misalnya daging yang olahan, atau daging yang dibakar-bakar, atau mungkin yang mengandung ya pengawetan gitu, itu juga meningkatkan risiko kanker. Gimana pendapatnya? Itu benar sekali ya. Pertama, yang namanya daging merah, ya, itu masa proses penghancuran sampai penyerapan yang total disebut sebagai metabolisme, ya, di dalam usus kita. Dia memakan waktu lebih lama daripada jenis makanan yang lain. Nah, ketika dia lama, itu dia keburu busuknya lebih dulu sebelum dikeluarkan dari tubuh kita. Nah, ketika dia membusuk, di sini jadi masalah. Belum lagi kita tidak tahu, ini umur daging udah berapa lama nih disimpan? Udah berapa lama ini dihidangkan? Apa masih baru dipotong kemarin? Kita kan nggak bisa melihat jual jenis daging-daging dalam bentuk olahan seperti apa pakai tanggal seperti obat-obatan, ya kan, tanggal produksi, masa berlaku, tidak ada begitu kan. Jadi memang kalau kita bertanggung jawab terhadap tubuh kita, memang semuanya itu harus di depan mata kita atau dari orang yang kita percaya, sehingga kita mendapatkan makanan yang benar. Kemudian apalagi yang olahan menggunakan bahan pengawet, itu semua akan menyebabkan tidak tepat masuk ke dalam tubuh kita. Coba, kalau menggunakan bahan pengawet, ini konteksnya apa ini? Supaya makanan yang dia jual itu umurnya lebih panjang.
Nah, ketika umurnya lebih panjang, apakah yang dijual itu adalah jaringan mati? Walaupun itu sudah disembelih sapinya atau kambingnya, jaringannya dianggap mati, ya, makhluknya sudah mati, tapi jaringannya itu tidak. Buktinya apa? Lihat, proses pembusukan jalan terus. Kan gitu. Dia tidak berhenti ketika dipotong merah, merah selamanya. Tidak. Dia akan berubah warna mulai dari merah terang, mulai memucat, mulai agak mencoklat, lama-lama kehijauan, lama-lama jadi bau. Artinya apa? Di dalam jaringan itu ada banyak kuman mikroba yang hanya bisa dihentikan dengan cara tertentu. Dengan Nah, itu yang diawetkan itu yang anunya ya, yang perlu kita pahami. Yang kedua, makanan-makanan yang seperti itu, selain dia lama melewati usus, maka lemaknya pun akan menempel di permukaan usus. Sehingga fungsi usus menjadi terganggu dan menurun untuk mendapatkan bahan-bahan yang baik dari dalam tubuh. Karena itu, lawan daripada cerita kita ini, Bung Willy, adalah kita harus mengkonsumsi makanan-makanan yang tepat secara kesehatan, misalnya ikan itu lebih cepat dicerna, sayur yang berserat itu akan sangat membantu. Bisa dibayangkan begini ya para pendengar, bahwa andai kita pernah melihat atau sudah pernah punya bayi gitu ya, ketika kita membuatkan susu untuk bayi kita setelah umur 2 tahun, karena 2 tahun itu kan pakai ASI dulu ya, setelah itu kan pakai DOT ya, apa sih namanya, ya DOT lah ya, untuk bantu mendapatkan botol susu kan gitu ya. Pertanyaannya, kan tidak pernah kita pakai botol itu sampai berhari-hari tidak pernah dicuci kan gitu ya. Nah, pada waktu dicuci itu apa yang kita lakukan? Kita pakai sikat, ya kan? Pertanyaannya, sama dengan usus. Usus itu pun mengalami banyak penumpukan di dindingnya. Pertanyaan keduanya adalah bagaimana membersihkannya? Kan nggak ada sikat kita masukkan ke dalam kerongkongan kita sampai ke dalam. Tidak ada. Lantas pertanyaannya, seburuk apa itu sekarang di dalam usus saya? Oh, seram. Kalau kita nggak pernah perhatian ke sana, maka apa caranya? Masukkan sayur-sayuran berserat. Karena nanti pada waktu dia melewati usus, usus akan memutar-mutar sayur-sayuran tadi itu, ya, bahan-bahan berserat tadi itu, sehingga perlahan-lahan dinding itu ikut dibersihkan. Oke, Nah, wow. luar biasa. Sehingga otomatis pembuangan kita ke bawah lancar, dan kemudian badan kita terasa lebih segar. Berarti kita perlu mengurangi ya, makan makanan yang mengandung pengawet, bahkan kalau bisa dihindari ya. Dan sebaiknya kita memilih makan atau daging-daging yang segar ya, Dok. Jadi kita tahu dan kita Daging bisa segar dan tidak perlu selang-seling begitu. Baik. Ini saya baru tahu ya, ternyata manfaat sayur dan buah itu sebegitu dahsyatnya ya. Luar biasa. Dapat perumpamaan terkait dengan kanker yang kita bahas pada malam hari ini. Nah, saya juga pernah mendengar cerita, Dok, ini sebelum jeda ya. Bahkan saya pernah interview salah satu narasumber di talk show. Dia ini kebetulan terkena kanker darah putih, Dok. Nah, waktu saya interview, katanya dia dalam waktu sebulan atau 2 bulan belakangan, sebelum dia didiagnosis terkena kanker darah putih ini, dia itu gemar banget makan makanan yang dibakar. Kayak misalnya semuanya dibakar, misalnya daging dibakar, ayam dibakar, sampai roti dibakar. Dan itu katanya nggak berhenti-berhenti selama beberapa bulan, akhirnya terkena kanker darah putih. Tapi nampaknya kita harus jeda dulu ya, nanti temukan jawabannya. Boleh. Supaya semua penasaran semua, dan kita akan kembali tentunya setelah yang berikut ini. Tetaplah bersama Sehat Selaras, Mind, Body, Soul, and Spiritual. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang.
dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda simak Sehat Selaras untuk Indonesia yang lebih baik. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sehat Selaras. Kita masih membahas topik tentang kanker semakin mengancam kita semua. Apa antisipasi kita? Tadi sebelum jeda saya sempat sounding ya, ada salah satu narasumber yang pernah saya wawancara, katanya tuh gemar banget makan makanan tuh selalu dibakar, dan akhirnya dia terdiagnosis terkena kanker darah putih. Saya mau minta penjelasannya dari Dr. Abidin, bagaimana? Ya, jadi kanker sel darah putih itu adalah karena adanya gangguan produksi sel darah putih itu sendiri ya, sehingga jumlahnya menjadi tidak normal yang disebut sebagai leukemi. Jadi sel darah putih itu menjadi begitu banyak. Fungsinya sel darah putih itu adalah di dalam darah kita itu ada 3 jenis ya. Kalau jenis yang terbesar itu adalah mulai dari eritrosit, trombosit yang membekukan, dan kemudian anti penyakit, anti kuman di dalam darah. Jadi darah kita itu hebat, dipersiapkan oleh Sang Pencipta itu bukan hanya menjadi transportasi makanan dan oksigen, yang kedua, dia juga di dalamnya ada yang mengawal supaya jangan ikut yang namanya kuman, itu dibantai oleh si leukosit, dan kemudian kalau misalnya terjadilah luka di tubuh kita, nggak ngocor terus, nggak pernah berhenti. Di sana ada trombosit, zat pembeku, sehingga kalau kita luka, Bung Willy ya, andai kita ini sehat, dalam tempo cepat, darah yang keluar dari jaringan tubuh kita, dari kulit kita, dalam tempo cepat juga sudah berhenti. Itu hebatnya pembuluh darah kita. Nah, pertanyaannya adalah terjadi kanker darah putih. Artinya darah putihnya itu tumbuh sedemikian rupa, begitu banyaknya, sehingga yang tadi semula dia tugasnya adalah menangkap kuman, sekarang menghancurkan sel darah yang lain. Kan gawat itu kan, yang tadinya kuman udah nggak ada nih kata dia kan, dia bantai eritrosit, dia bantai trombosit. Apa yang terjadi? Potensi kita menurun. Kenapa? Karena sel darah itu kan wujud daripada kekuatan kita, fungsi oksigen dan nutrisi kita, mulai kita nampak pucat. Kemudian ketika trombosit kita habis, begitu luka berdarah, atau nggak luka pun keluar darah, begitu misalnya. Wah, ini memang rada rada serem ya. Nah, efeknya tentu ada dari mana? Tadi kita sebut radiasi ya. Jadi dari berbagai literatur dikatakan antara lain mereka yang terkena leukemia ini adalah perokok. Nah, rokok itu kan ada dalam berbagai catatan Kementerian Kesehatan juga disebutkan ada sekitar 4.000 jenis bahan kimia berbahaya di dalamnya. Dasar tuh kan gitu ya. Dan ada yang benar-benar sekitar 30-an dia merangsang terjadinya kanker, termasuk kanker sel darah putih tadi itu ya.
Selain itu, dari mana tadi disebut radiasinya itu? Dari bahan-bahan kimia tertentu yang kita nggak tahu dari mana itu. Apakah makanan asal beli, minuman asal beli, atau berada di tempat yang asalan. Iya kan? Jadi memang kita ini harus mengerti yang namanya tubuh kita ini di satu sisi kuat, tapi di sisi lain juga rentan. Itu sebabnya kita perlu memahami ini sebagai satu edukasi dan tahu bagaimana caranya mempertahankan imunitas kita tadi. Oke, baik. Wah, ini luar biasa ya. Nah, dokter, kalau kita juga melihat kasus-kasus kanker di Indonesia tadi di awal Ya, seperti bahas, tingkat kematiannya tinggi ya. Nah, betul. apakah ini juga kaitannya dengan mungkin fasilitas kesehatan kita atau cara pengobatan kita, atau mungkin memang pasien kanker ini banyak banget sehingga kurang tertampung? Bagaimana? Iya. Jadi yang namanya kanker ini beda dengan gangguan sel yang lain ya. Gangguan karena kuman yang lain ya. Kuman yang lain itu begitu potensi tubuh kita naik, imunitas naik, dia mati. Bakteri dan kuman tadi itu. Tapi kalau yang namanya kanker, nggak bisa mati. Begitu dia mulai, dia main terus. Dan repotnya menurut para ahli ya, pertumbuhannya itu bukan deret hitung. Satu jadi dua, dua jadi tiga, tiga jadi empat. Tapi yang terjadi, satu jadi empat, empat jadi delapan, delapan jadi 16, terus Ya. berkembang sedemikian rupa. Artinya, semakin lambat kita tahu, semakin lambat kita menemui fasilitas kesehatan, ya, semakin kurang perhatian kita kepada kondisi tubuh kita, padahal tanda-tanda sudah ada, Mhm. maka semakin mungkin grade, karena ada katanya stadium 1, 2, 3, 4 ya, mulai dari yang low sampai high grade, ya. Mhm. Itu justru dia baru sadar ketika periksa sudah stadium 2, Waduh. sudah stadium 3. Bahkan banyak cerita teman-teman kita kan, wah dia ternyata udah stadium lanjut. Padahal belum diapa-apain nih. Lah kalau udah seperti itu bagaimana? Kan gitu. Nah ini adalah hal yang unik pada satu jenis penyakit ini. Dia bisa bertahan terus dalam tubuh kita. Mungkin naik turun, tapi nggak bisa diusir dan tidak bisa dimatikan. Karena itu kita benar-benar harus aware kepada perubahan-perubahan dalam tubuh kita. Contoh, Bung Willy ya. Contoh, saya masih ingat dulu waktu kuliah ketika dosen saya mengatakan, ketika nanti Anda sekitar berumur di atas 60, pola buang air besar Anda berubah dari 1 kali sehari menjadi 3-4 kali, curigai kemungkinan terjadi adanya kanker. Nah, misalnya begitu kan? Itu salah satu ilmu yang sangat baik dan itu bagus juga kita informasikan kepada para pendengar kita kan. Jadi jangan anggap enteng. Tapi kemarin saya dapat cerita lagi dengan rekan dokter yang lain. Sekarang kasus kanker itu pun sudah terjadi pada umur kelompok remaja, Mhm. Mhm. pemuda, belasan tahun. Artinya ada apa? Kalau nanti kita tarik dengan percakapan kita dari tadi dengan sekarang, sepertinya ada pengaruh ini, pengaruh ini, pengaruh itu. Pertanyaannya, orang semuda itu dipengaruhi oleh apa? Kan gitu. Nah, berarti ini sebuah rahasia yang harus terbongkar. Para ahli dan ahli epidemiologi harus juga mengungkapkan dan mendalami mengapa ini terjadi pada kelompok usia muda. Hmm. Supaya generasi Indonesia ini betul-betul terselamatkan. Jangan sampai nggak nyampe tahun 45 yang namanya ulang tahun emasnya Indonesia. Oke. Kira-kira gitu ya. Baik, sebelum jeda dok, mungkin seberapa besar sih faktor keturunan dapat mempengaruhi seseorang itu terkena cancer? Ya, jadi cancer salah satu juga walaupun kecil ya adalah faktor herediter ya. Faktor herediter artinya turunan genetik ya. Tetapi semua yang genetik itu bisa dipatahkan dengan apa? Memperbaiki lingkungan hidup, memperbaiki perilaku. Jadi balik-balik ke situ, Bung Willy dan para pendengar ya. Mhm. Apa yang dimaksud dengan lingkungan hidup? Begitu kita tahu ayah kita atau ibu kita atau saudara kita mengalami gangguan kanker, maka mulai saat itu kita
berhati-hati dengan semua apa saja yang bisa masuk dari hidung dan dari mulut. Oke. Ini harus kita perhatikan. Nah, kalau dari hidung tentu udara, dari mulut makanan. Tapi Hmm. masih ada lagi yang lain. Perilaku seperti apa ini? Kan gitu, kebiasaan. Termasuk kurang tidur, kebanyakan kerja, nggak nyadar, kebanyakan minum minuman tertentu, kan begitu ya. Oh, jaga malam, supaya tahan nggak ngantuk. Wah, kasih tuak atau apa namanya gitu ya kan, Mhm. minuman keras. Dan minuman kerasnya ini kan mahal Bung Willy ya. Kalau minuman keras yang katanya berkualitas itu harganya bisa jutaan. Nah, Ya. mereka buatlah minuman keras yang murahan, oplosan. Ujungnya apa? Nggak tahu dosisnya berapa, keenakan. Banyak berita tragis yang kita dengar. Hmm, mhm. Kita perlu memperhatikan apa yang masuk ke tubuh kita, mulai dari udara sampai dengan makanan dan perilaku kita, itu juga Ya. mempengaruhi bagaimana kualitas kesehatan kita, supaya kita tidak terkena kanker ya ke depannya. Nanti kita juga akan tanya ke dokter bagaimana pengobatan dan juga mungkin fasilitas kesehatan yang ada di Indonesia, namun setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama Sehat Selaras, Mind, Body, Soul, and Spiritual. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda simak Sehat Selaras untuk Indonesia yang lebih baik. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sehat Selaras dan kita masuk di sesi terakhir ya. Di hari ini kita masih membahas tentang kanker semakin mengancam semua, apa antisipasi kita. Nah, sejauh ini banyak yang beranggapan bahwa kanker ini banyak menyerang orang-orang di perkotaan karena kualitas kehidupan yang mungkin kurang baik atau makanan yang banyak banget variasinya kalau di kota. Namun ada fakta juga ternyata dari jumlah yang tadi disampaikan oleh dokter, banyak juga masyarakat mungkin di daerah, di kota-kota kecil, ini terkena kanker. Mungkin penjelasannya seperti apa, Dok? Iya, jadi tugas kita ya untuk merawat diri kita, memahami apa yang baik untuk diri kita, agar kita tidak terjebak pada kondisi kanker yang tadi sudah kita bahas, merupakan penyakit dengan angka kematian tertinggi, ya, baik di dunia maupun di Indonesia. Tentu harus muncul dalam pikiran kita, ada apa ya, mengapa ya, apakah saya bisa kena ya? Ini harus selalu datang dalam pikiran kita. Karena tugas kita itu adalah
bagaimana menjaga tubuh kita yang selama ini sudah menjadi modal hidup kita, investasi untuk perjalanan karir kita. Ini kan mesti kita perhatikan. Jangan nanti di akhir karir kita sakit-sakitan, ya, memelaslah jadinya kan begitu ya, karena tidak gampang untuk mendapatkan fasilitas kesehatan yang menyediakan pelayanan cancer seperti itu. Tidak banyak, Bung Willy ya. Pertama, yang namanya rumah sakit kanker itu terbatas jumlahnya ya. Yang kedua, dokter spesialis yang bisa menangani kanker ini apakah dia dokter penyakit dalam, bedah digestif ataupun bedah onkologi ataupun subspesialis lainnya yang berhubungan dengan kanker, itu jumlahnya tidak banyak. Sangat kurang, dan boleh jadi tidak ada atau kurang dari 20% dari rumah sakit yang ada di Indonesia. Artinya kita itu terancam. Setiap kita terancam, rakyat Indonesia itu terhadap kemungkinan jatuh menjadi kanker. Pertanyaannya adalah, lantas harus bagaimana? Ya jangan tunggu dong pemerintah menyediakan fasilitas ini ada di mana-mana. Nggak tahu itu nanti abad keberapa baru terjadi. Yang perlu kita lakukan adalah saya mesti tahu apa yang menjadi penyebab, saya mesti tahu apa yang harus saya lakukan, dan saya harus tahu kemana jika sewaktu-waktu saya menemukan kecurigaan. Nah, begitu. Jadi ini memerlukan kecerdasan. Kita jangan kalah cerdas dengan penyakit kita. Kita harus cerdas. Bahkan sekalipun kita cerdas mengelola pola hidup kita, itu pun belum tentu luput, Bung Willy. Belum tentu. Karena kita tidak tahu ini. Pada saat kita di kantor, bagaimana polisi dalam ruangan kantor. Pada saat kita di kendaraan, apalagi zaman sekarang ya, mohon maaf ini kepada abang-abang Go Grab, Go apalagi ya, Go Car ya. Kan orang keluar masuk dari mobil itu. Bukan mobil pribadi itu. Keluar masuk. Sepanjang hari itu saya tanya sama si abang, Bang, udah berapa orang nih narik hari ini? Ya, udah ada 12, 14. Nah, berarti ada 14 masalah di dalam kabin mobil yang kita tompangi. Kan gitu. Nah, bagaimana kita mengabaikan semua itu? Ini saya tidak bermaksud menakut-nakuti gitu, Bung Willy ya. Kita tidak menakut. Sebaiknya ketakutan itu kita pakai sebagai kekuatan. Betul. Jangan merasa menang, kemudian tidak hati-hati. Habis itu, kan gitu ya. Jadi poinnya adalah bagaimana kita memperkuat pemahaman kita terhadap masalah yang kita hadapi. Karena seperti yang katakan di awal, kanker ini bisa terjadi pada semua orang, tidak terduga, tidak tahu kapan, tetapi semuanya punya penyebab. Penyebabnya apa? Lingkungan, perilaku. Jangan salahkan fasilitas kesehatan. Gitu. Oke. Ada nggak sih dok makanan atau minuman yang mungkin sangat baik ya untuk kita konsumsi sehari-hari, mungkin buah-buahan yang sebetulnya ini bisa mengurangi resiko kanker. Katanya nih, misalnya kalau konsumsi green tea atau juga teh hijau, itu baik ya untuk tubuh kita bisa mengurangi resiko kanker. Atau bagaimana nih? Saya mau konfirmasi dari dokter. Ya, benar ya. Jadi banyak yang bisa kita manfaatkan termasuk tadi green tea yang dikatakan Bung Willy ya, itu baik ya. Kemudian apalagi? Ada misalnya contoh makanan. Ini yang sehari-hari bisa 2-3 kali kita sehari begitu ya. Nasi putih tentu dalam jumlah yang terukur. Kenapa? Kalau berlebih malah jatuh ke diabetes, kegemukan kan gitu ya. Kemudian yang kedua, kita nasi ini pun kan ada nasi merah. Nah, nasi merah itu lebih mengunggulkan kemampuan fisiknya lebih bagus kan gitu ya. Kemudian ada kentang, ada tawas. Nah, kalau kita makan ikan-ikanan, ambil ikan yang berdaging putih, Bung Willy. Ya, kalau kita termasuk ayam itu bagus, tapi jangan ikut kulitnya. Ya, jangan ikut kulitnya. Apalagi ada jenis roti boleh, termasuk juga makanan Italia, spaghetti ya, itu juga bagus. Jadi
banyak sebenarnya yang bisa kita manfaatkan. Kenapa di spaghetti itu dianjurkan ya? Karena di sana banyak rempah-rempah yang Oke. digunakan gitu ya. Rempah-rempah itu dulu mereka dapat dari Indonesia sehingga menciptakan makanan-makanan yang berbau aroma rempah. Nah, kalau Hmm. gitu Indonesia bagaimana? Ya ayo kita manfaatkan kesehatan tradisional Indonesia dengan berbagai kekayaan alam Rempah-rempah ya. obat tradisionalnya begitu ya. Katanya rempah-rempah atau jamu-jamu di Indonesia itu Ya, ampuh-ampuh ya, seperti iya, kunyit, kemudian apalagi ya kalau nggak salah, jahe atau juga kencur atau iya. gimana, Dok? Ya, cuma kita juga hati-hati. Nah, ini mohon maaf. Jadi mohon maaf kita ini banyak sekali hari ini ya. Karena bisa nyenggol sana sini, bisnis orang sana sini ya. Nah, mohon maafnya itu apa? Ya, kita mohon maaf kepada mbok jamu gendong, Mhm. kawan-kawan yang menjual jamu di tepi jalan ya. Kenapa? Kita kan tidak tahu apa isinya yang dibuat di situ. Kadang-kadang Oke. disebut di situ menghilangkan penyakit rematik. Mhm. Ingat ya, yang namanya jamu atau herbal itu tidak akan bisa menyembuhkan segera. Itu dulu poin satu. Dia bertahap dalam jangka yang cukup lama, Mhm. tetapi hasilnya luar biasa. Nah, Baik. kalau kita minum jamu atau herbal tertentu, dibeli di pinggir jalan atau dari siapa, tiba-tiba kita merasa enak. Jangan-jangan isinya bukan hanya jamu, kemungkinan obat anti nyeri. Nah, obat anti nyeri itu ngefek kemana? Ke pembuluh darah, ke dinding perut. Wah, bisa repot kita. Apalagi Oke. sampai ketagihan gitu ya. Ya berarti kita lebih baik buat sendiri ya, kalau Buat mau kepikiran. sendiri. Oke. Zamannya mak-mak kita dulu lah buat sendiri kan. Oke. Wah, nggak kerasa nih ngobrol sama dokter, seru banget ya malam hari ini. Dan dokter pesan-pesan kepada smart listeners semua di seluruh Indonesia supaya lebih aware ya kepada apa yang masuk ke tubuh kita, makanan, kemudian apa yang kita hirup, supaya kita jangan sampai terkena cancer, Dok. Silakan. Ya, jadi seperti apa yang pernah kita bicarakan. Jadi ini beruntung nih para pendengar Smart FM yang setia mengikuti ya, dia akan mendapatkan banyak ilmu yang bertambah dan berkembang. Kita pernah membicarakan yang namanya status kesehatan. Di mana status kesehatan itu adalah gambaran dari derajat kesehatan seseorang maupun masyarakat. Derajatnya ini berada di posisi antara batas sakit dan sehat. Kita ada di mana ini? Dekat ke sakit atau dekat ke sehat? Yang mana kita ini? Nah, itu dipengaruhi oleh 4 faktor ya. 4 faktor itu apa? Yang pertama adalah lingkungan, itu yang paling besar. Paling besar itu mencapai sampai 50-60%. Kemudian perilaku, itu Ya. bisa mencapai 30-40%. Sisanya sekitar 10-15% adalah genetika, herediter. Kalau orang tuanya pernah cancer, orang tuanya pernah diabetes, maka kemungkinan ini diturunkan Hmm. kepada dirinya, ya kan? Dan yang keempat, yang paling kecil pengaruhnya adalah upaya kesehatan. Ini masyarakat mesti tahu. Upaya kesehatan, apakah puskesmas, dokter, itu adalah upaya yang terkecil. Jadi artinya kalau kita lihat ini tadi gambarannya, yang terbesar itu adalah di tangan saya sendiri, yaitu lingkungan. Saya harus tahu tentang lingkungan yang sehat kayak apa. Perilaku sehat yang seperti apa yang saya harus praktekkan. Nah, kalau dua hal besar ini kita kuasai, yang turunan tadi pun nggak jadi datang, Bung Willy, para pendengar. Mhm. Diabetes nggak jadi datang, ya, cancer tidak jadi datang, karena kita sudah memperbaiki pola hidup kita sehingga apa yang dulu terjadi pada orang tua kita itu nggak nyambung lagi ke kita. Nah, ini yang harus benar-benar dipahami. Akhirnya memang kitalah pemutus, penentu seperti apa masa depan kesehatan kita. Kita yang menentukan semua ya. Betul. Baik, ini luar biasa apa yang disampaikan dokter pada malam hari ini. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, smart listeners. Dan untuk Anda semua yang terlewatkan perbincangan di malam hari ini, Anda bisa menyaksikan dan mendengarkan kembali di YouTube channel Smart FM. Ketik saja Sehat Selaras bersama dengan Dr. Abidin. Dokter, terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Mhm. Semoga apa yang disampaikan memberikan banyak manfaat dan pengetahuan untuk kita semua. Smarters, demikian Sehat Selaras. Saya William Darmawan beserta dengan Dr. Abidin mengucapkan terima kasih. Salam sehat. Salam sehat.
Baru saja Anda simak Sehat Selaras agar setiap kita memiliki kesehatan holistik, mind, body, soul, and spiritual untuk Indonesia yang lebih sehat. Bersama ahli dan pakar kesehatan Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam sehat selaras.